Ade Sartomo menjawab, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita melakukan perkuliahan daring, dan apalagi di tengah-tengah bulan puasa ini, seakan di hari separuh dari bulan puasa. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, dapat mengambil makna secara mendalam. Saya menulis selalu menggunakan bahasa Inggris, gitu ya, bahasa Inggris, karena apa yang saya sampaikan ini, dan saya memiliki mahasiswa asing, mahasiswa yang berasal dari negara sahabat kita, mulai dari Thailand, kemudian Hong Kong University. Kalau Thailand itu Bridge of Songkhla University, kalau Jepang itu Kyoto University, Malaysia itu University of Malaya. Nah, itu adalah wilayah mahasiswa yang kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, di mana saat itu saya menjadi dekan, selalu berbicara tentang selain legal culture in Indonesia, tetapi juga mengenai legal system and its direction in Indonesian legal policy. Jadi kalau kita mengetahui sistem hukum yang ada di dunia ini, setelah tahu itu terus ngapain. Nah, tentu setelah tahu, mengerti, sudah menjadi pengetahuan, maka pengetahuan itu digunakan untuk melihat apakah di Indonesia terjadi interaksi antara dua sistem hukum atau lebih. Kalau interaksi, apa yang terjadi. Nah, itu yang akan saya ajarkan pada kesempatan yang baik ini, ya. Saya sangat beruntung, ya. Saya ini termasuk orang yang bersyukur selaku akademisian, ya, akademisi telah mengunjungi negara-negara hampir, kalau dihitung, mudah-mudahan tidak salah, itu 28 negara saya kunjungi, dan setiap kunjungan itu sebagian besar undangan dari university. Nah, ketika berada di universitas yang mengundang, itu selalu saya selipkan pertanyaan, what's your system in your country? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, dan dari pertanyaan itu mulai mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kecil, nah, sehingga menjadi pengetahuan yang cukup baik, sehingga untuk atau dapat digunakan untuk menjelaskan perbandingan sistem hukum yang ada di dunia ini. Nah, di peta dunia ini saya ambil dari YouTube. Di sana sudah banyak peta-peta yang menggambarkan blok-blok sistem hukum yang ada dan berkembang di negara-negara dimaksud, gitu ya. Saya akan melihat pertama, kalau dilihat dari depan ini, ya, di depan ini Anda melihat benua yang bergambarkan atau berwarna biru. Itu adalah negara-negara yang menggunakan
sistem hukum civil law. Nah, kemudian yang berwarna coklat itu adalah negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law. Nah, kemudian juga ada yang coklat muda itu adalah Islamic law. Kemudian juga ada daerah-daerah yang menggunakan campuran. Nah, di negara-negara yang blok biru itu di daratan Eropa Barat, Eropa Timur, termasuk Rusia, itu ketika saya berkunjung ke Moscow State University mendiskusikan hal yang sama. Mereka menggunakan, walaupun Eropa Barat dan Timur itu dulu berseberangan karena aliansi NATO dan Soviet, tetapi di dalam sistem hukum tidak jauh berbeda. Nah, itu gambar peta dunia yang dikuasai oleh civil law dan varian-variannya. Nah, kalau saya gambar sebenarnya mula dari kita lihat ini British ya, ini negara kepulauan, kemudian dia berkembang ke daratan Amerika, kemudian melalui kolonisasi ke daerah India, bahkan terus kemudian ke Australia, New Zealand, dan ke Papua. Kemudian di pulau-pulau kecil ini adalah Malaysia, Filipina. Nah, kalau sistem hukum yang menggunakan civil law dari daratan Eropa ini, kemudian melalui kolonisasi sama, ini ditiru oleh Uni Soviet, Rusia sekarang, Eropa Timur, dan juga melalui penjajahnya ke daerah kolonisasi di Indonesia ini. Nah, itu adalah peta di mana sistem hukum yang ada di dunia ini berkembang. Bahkan saya pernah berkunjung ke Spain, Spanyol. Di sana ada, kalau nggak salah, kota Cordoba ya. Cordoba itu ada sistem hukum Islam dulu. Islam berkembang ke Eropa sampai ke Spain, sampai Cordoba itu, sehingga ada sisa-sisa peninggalan dari kejayaan Islam. Masjidnya masih ada, huruf-huruf Arabnya masih ada, beberapa ajaran-ajaran masih ada, cuma diperluas sekarang dikemas menjadi gereja. Jadi gedung gereja di dalamnya itu ada poin-poin kejayaan Muslim itu ada di sana. Nah, itu menggambarkan bahwa dinamika perkembangan sistem hukum di dunia yang sudah berabad-abad ini sudah saling berinteraksi sedemikian rupa, gitu ya. Nah, saya sangat beruntung, bahkan di negara yang miskin pun, di Bangladesh, ya, itu sistem hukumnya dari common law. Nah, saya sangat beruntung, setiap kunjungan selalu menanyakan sistem hukum. Tetapi ada juga yang campuran. 2 tahun lalu, karena 1 tahun kemarin itu adalah masa liburan, undangan-undangan seminar di luar negeri memang di sana juga tidak diselenggarakan dan tidak boleh menerima tamu dari luar negeri. Indonesia pun demikian, sehingga interaksi dalam
diskusi-diskusi akademisian itu terlambat ya. Tetapi saya memperoleh seperti Thailand. Thailand itu tidak pernah dijajah. Thailand itu. My close friend from Faculty of Law, Prince of Songkran University said at the time bahwa mereka itu belajar hukum ke Jerman dan ke Prancis. Dia tidak pernah dijajah ke Jerman, tidak pernah dijajah Prancis, tetapi dia belajar ke sana dan itu juga diterapkan di Thailand. Gitu. Nah kemudian di Korea melalui dekan dan ketua-ketua pusat studi di sana saya diskusi tentang legal culture. Legal culture pembicaranya itu speakernya itu from the other countries, baik Chinese, Amerika Latin, Amerika, Malaysia dan Indonesia. Nah di Korea itu juga memetakan bahwa sistem hukum yang ada di Korea ini sudah campur ya. Nah campuran-campuran itu yang mereka sampaikan, the result of such interaction itu, hasil dari interaksi itu disampaikan kepada kami. Nah itu perkembangan-perkembangan di dunia mengenai sistem hukum. Perkembangan itu terjadi kolonisasi. Dalam perkembangan karena kemajuan teknologi dan informasi ini semakin cepat. Kalau dulu batas-batas geografis itu menjadi hambatan, ya toh, batas-batas jarak, batas-batas waktu menjadi hambatan, tetapi dengan kemajuan teknologi, peradaban teknologi, batas-batas kaku itu menjadi borderless. Nah, sehingga seakan-akan interaksi antar sistem hukum di dunia ini sudah luas ya, sudah mendapat tempat menyesuaikan dengan kondisi tempat di mana sistem hukum itu hidup dan ada dan berkembang. Nah itu sekedar pengalaman saya mengais gitu ya, mengais melalui diskusi-diskusi gitu. Dan waktu di Bangladesh ya, Bangladesh ini negara kecil tetapi begitu keluar dari tempat di mana saya tinggal selama 6 hari di sana, semua itu bahasa Inggris. Tukang becak pun bahasa Inggris, pasar-pasar bahasa Inggris. Jadi semua bahasa Inggris. Nah, itu menggambarkan bahwa daerah pengaruh kolonisasi dari British itu pintar-pintar bahasa Inggris. Nah, untuk mempelajari sistem common law itu mudah. Seperti kalau kita pergi ke Malaysia, Malaysia itu kan pintar-pintar bahasa Inggris ya. Bahkan setiap bulan November saya selalu mendapat undangan untuk mendengarkan dan memperoleh buku ya, mendengarkan pidato Lordnya itu, Lord Hakim Agungnya Inggris. Itu masih ada hubungan. Nah kalau kita bandingkan dengan negara kita yang menggunakan sistem hukum civil law, itu nggak pernah dikunjungi. Tidak, jarang sekali mendapat kunjungan resmi gitu ya. Walaupun di tahun 2018 ya, kalau nggak salah, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia diundang ke Fakultas Hukum UI bersama Ketua BKS Fakultas Hukum seluruh Indonesia, yaitu yang menteri. Nah, datang ke sana anggota kami, dekan-dekan Fakultas Hukum swasta itu datang karena dibiayai, difasilitasi lah, pokoknya difasilitasi untuk memperoleh penjelasan dan perkembangan sistem hukum yang ada di Belanda saat sekarang. Nah baru sekali itu. Tapi kalau Inggris ke Malaysia itu setiap tahun kita hadir. Ya, itu perkembangan dalam rangka menjaga
daerah peninggalannya. Nanti kita diskusikan kalau memang ada pertanyaan apa yang disampaikan dekan-dekan Fakultas Hukum, Sang Deans from Faculty of Law from Netherlands. Itu ada videonya gitu ya. Nah, itu adalah gambar peta yang kaku ya, blok-blok itu, ini gambar blok, tetapi dalam kenyataannya sekarang berinteraksi sedemikian rupa. Nah, nanti kita beri contoh ya, di akhir bulan nanti saya beri contoh mengenai pertemuan antara civil law dan common law di dalam undang-undang atau rancangan undang-undang di Indonesia. Nah, ini contoh untuk memperjelas lain ya, ini sama seperti apa yang saya sampaikan bahwa yang titik-titik itu adalah cenderung campuran ya. Yang merah itu tadi biru ini tuh menggambarkan saja untuk membedakan ya, dengan gambar yang beda tetapi maksudnya sama gitu ya, nanti dipelajari. Nah, saya akan menggambarkan begini. Tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa hidup itu dinamis. Tidak ada yang lalu itu dengan ciri khas lalunya berada pada situasi kekinian, itu tidak ada. Yang ada adalah menyesuaikan dengan kondisi di mana sistem hukum itu ada melalui interaksi-interaksi. Coba kita lihat di gambar ini. Kalau kita melihat sejarah asal mula, Indonesia itu adalah negara kepulauan, maka sebenarnya yang paling cocok adalah sistem hukum yang lahir dari negara kepulauan. Gitu. Nah, sistem hukum yang lahir dari negara berciri khas pulau-pulau itu adalah common law, karena dari kawasan Inggris itu bukan Eropa. Nah, sementara yang cocok sebenarnya sistem hukum yang lahir dari negeri kontinental itu berlaku atau diberlakukan ke negara-negara yang memiliki karakteristik benua. Mestinya begitu, idealnya ya. Sehingga kesulitan tabrakan-tabrakan dengan kondisi lokal itu tidak begitu banyak persoalan. Nah, sekarang kita contoh saja. Sistem hukum sivil law yang ada di kontinental, negeri kontinental, ya toh Eropa itu kan kontinental, nggak pulau-pulau ya. Kemudian terakhir Belanda membawa sivil law ke Indonesia melalui proses panjang. Pertama adalah melalui diplomasi dagang ya, perdagangan VOC, dari VOC kemudian mungkin merasakan banyak kemakmuran di wilayah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda memutuskan untuk mengkolonisasi. Nah, sehingga Belanda bercokol lama di Indonesia, dan karena bercokol lama dan punya kepentingan perdagangan, komersial, punya kepentingan politik dan sebagainya,
sistem hukum yang dia gunakan, yang dia miliki diterapkan di Hindia Belanda yang notabene adalah negeri kepulauan, gitu ya. Sehingga itu pasti ada hambatan. Nah, oleh sebab itu hambatannya apa dalam satu, agar supaya sistem civil law ini dapat diterapkan dengan baik, dengan efisien, dengan efektif, maka kesulitan-kesulitan itu dijawab dengan penelitian wilayah per wilayah di Indonesia. Yang saat itu Van Vollenhoven, Snodgrass-nya, tokoh-tokoh adat ya, Erhard, gitu. Ketika mereka betul melakukan penelitian hukum di Indonesia, gitu, maka pertanyaannya adalah sebenarnya murni kepentingan akademisi, murni kepentingan akademisian, atau memang digunakan juga untuk kepentingan politik negara di mana dia berasal. Itu ada dua pertanyaan penting. Karena Belanda dengan susah payahnya menguasai Indonesia, maka untuk menguasai, salah satu di antaranya adalah kuasai hukum yang ada di Indonesia. Itu. Yang kedua juga secara politik, melakukan politik divida et impera. Nah, ini divida et impera ini karena saya orang Klaten seputar Solo Jogja, sehingga tahu persis di mana kerajaan-kerajaan di Jawa itu kalau ada konflik, perpecahan, pemberontakan, kok selalu terlibat pemerintah Belanda. itu diketahui gitu ya. Terima kasih telah menyimak Adis Saptomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.